Edukasi keluarga tentang perawatan bayi sehari-hari. Peralatan yang diperlukan adalah bak instrumen, sarung tangan steril sepasang, kasa steril, dan termometer. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Bidan Sri Sulastri, bidan yang gantian praktek di BPM ini. Gimana Bu kondisinya Bu? Sudah sehat Bu? Sudah. Ya, kemarin habis lahiran ya Bu ya? Ya, saya catat identitas Ibu. Nama Ibu siapa Bu? Melisa, Melisa. Umur Ibu berapa? 25 tahun. 25 tahun ya. Kemudian kemarin lahirnya normal Bu? Normal ya. Bayi Ibu laki-laki apa perempuan Bu? Perempuan. Perempuan ya Bu ya. Berat badannya berapa Bu? 3.300 gram. Oh iya, untuk panjang badannya berapa Bu? 48. 48 ya. Oh iya. Berarti termasuk bayi normal ya Bu ya, lahirnya ya Bu ya. Nah, di sini ini anak keberapa Bu? Anak keberapa? Baru saja ya. Satu. Anak pertama ya. Anak pertama. Jadi Ibu sudah mengerti tentang perawatan bayi sehari-hari apa belum Bu? Belum. Belum ya Bu ya. Belum mengerti ya. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa saya akan memberikan pengertian ataupun pengetahuan kepada ibu dan juga keluarga ya Bu ya tentang bagaimanakah perawatan bayi sehari-hari, sehingga nanti setelah ibu sampai di rumah ibu bisa merawat bayi ibu dengan benar gitu ya Bu ya. Sebelumnya untuk persetujuan tindakan saya minta tanda tangan ya Bu ya di sini ya untuk persetujuan tindakan. Terima kasih Bu. Saya tutup pintunya dulu ya Bu ya. Ya, saya cuci tangan dulu Bu. Ibu tadi mengatakan belum mengerti ya Bu ya untuk tentang perawatan bayi sehari-hari ya Bu ya. Belum pernah sama sekali ya, karena memang ini baru pertama kali Ibu melahirkan ya Bu ya. Yang pertama yang perlu Ibu perhatikan dan keluarga itu yang terpenting untuk bayi itu pemberian ASI ya Bu, karena untuk nutrisi bagi bayi kita berikan ASI saja. Setiap hari Ibu harus memberikan ASI sekitar 2-3 jam ya. Berarti selama 2 jam harus diberikan lagi, 2 jam diberikan lagi. Meskipun bayi kita sedang tidur, tapi kita harus tetap memberikan gitu ya Bu ya. Atau juga bisa diberikan ASI sesuai keinginan bayi ya. Paling sedikit mulai 4 jam mulai dari hari pertama. Itu untuk tentang pemberian ASI saja ya. Nanti harus diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan ya Bu, tanpa dikasih makanan tambahan apapun. Kemudian yang kedua, ibu dan keluarga harus menjaga anak bayi kita agar tetap hangat ya. Selalu di dekat anak agar anak merasa aman, nyaman ya. Memberikan dekapan, pelukan ya Bu ya, karena sentuhan kita orang tua itu memberikan rasa aman pada bayi kita ya. Diberikan aman, nyaman, kemudian hangat nih Bu, hangat, jadi harus memakai selimut ataupun digedong dulu ya Bu, karena masih kecil. Kemudian selanjutnya untuk menjaga kebersihan bayi ya. Jadi bayi itu harus selalu hangat. Kalau ada pakaiannya yang basah harus segera diganti ya Bu ya dengan yang kering agar tidak kehilangan panas ya. Kemudian mengganti popok atau selimut sesuai keperluan ya Bu ya. Bayi tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin ya, yang bisa menyebabkan dehidrasi kalau terlalu panas atau terlalu dingin. Kemudian untuk selanjutnya Bu tentang perawatan tali pusat ya Bu ya. Untuk tentang perawatan tali pusat, sebelumnya saya memakai sarung tangan dulu ya Bu ya. Untuk perawatan tali pusat, itu yang pasti perlu diketahui untuk ibu atau dipastikan tali pusat harus bersih ya Bu ya. Harus bersih. Ini ya tali pusatnya, puterannya ibu harus bersih ya Bu ya. Kemudian ini
Caranya gimana Bu? Ini tali pusatnya tidak boleh dibubui apapun nggih. Alkohol, betadin atau apapun tidak boleh. Ini cukup dengan menggunakan ini ya Bu ya, kasa steril. Kemudian kita bungkus gini. Kemudian harus diperhatikan saat memakaikan popok Bu. Memakaikan popok juga harus di bawah tali pusat ini nggih Bu nggih, tidak boleh menutupi tali pusat. Kalau tali pusat ini kena pipisnya, ompolnya atau kena buang air besarnya bayi, maka harus segera dibersihkan dengan kapas yang basah nggih, kapas air hangat basah atau dengan cotton bud. Gitu ya Bu ya cara membersihkan. Nah kalau ini untuk tali pusat nggih, ini dirawat sampai puput ya Bu ya, nanti sampai puput. Membiarkan tetap bersih dan kering. Gitu, nggak usah takut, nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti bisa Ibu lakukan sendiri saat di rumah nggih. Seperti ini ya Bu ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini perlu Ibu ketahui bahwa suhu bayi yang normal itu adalah antara lebih dari tidak kurang dari 36 ya, dan tidak lebih dari 37,5. Itu ya Bu ya. Ini mengukur suhu tubuh dulu ya Bu ya, diukur ini dengan termometer ya. Ada yang termometer ini kalau ibunya punyanya yang termometer ketiak itu bisa ditaruh di ketiak itu ya, ketiak bayi ya Bu ya. Itu ya Bu untuk penggunaan termometer. Ini tadi suhu tubuh bayi Ibu normal ya Bu ya, 36,5. Nah Ibu harus tahu ya tanda bahaya yang harus diwaspadai pada bayi kita. Yang pertama itu kalau pernapasannya sulit, jadi ini terlihat seperti megap-megap gitu ya Bu. Dan semenitnya 60 kali. Kemudian suhunya lebih dari 38 jadi panas, kemudian kurang dari 36, itu juga merupakan tanda bahaya. Dan juga lagi kulit bayi Ibu kuning ya Bu. Kemudian tali pusatnya merah, basah, mungkin terkadang berbau gitu. Kemudian biru atau pucat ya untuk tubuh bayi nggih. Nah itu jika Ibu mengalami hal-hal tersebut nggih, suhu tubuhnya meningkat atau suhu tubuhnya kurang ya, kemudian ada tali pusatnya ada tanda-tanda infeksi ya Bu ya, seperti bau, merah, kemudian keluar nanah, terus kuning, kemudian pucat atau biru, ya itu Ibu harus segera memeriksakan ke tenaga kesehatan ya Bu ya, bisa ke bidan, bisa ke dokter. Itu. Kemudian itu tadi Bu untuk tentang perawatan bayi yang perlu diperhatikan Ibu dan keluarga saat di rumah nanti. Jadi harus diusahakan bayi tetap hangat, terjaga, kemudian nyaman, asinya terpenuhi ya Bu ya. Intinya itu. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu-ibu, apa sudah mengerti tentang penjelasan yang saya berikan tadi? Sudah mengerti ya Bu ya. Karena sudah demikian tadi ya Bu ya untuk penjelasan dari saya ya Bu. Saya merapikan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Cuci tangan dulu ya Bu. Ibu tadi sudah mengerti ya untuk perawatan bayi pada saat di rumah nanti. Harapannya Ibu bisa melakukannya gitu dengan keluarga gitu nggih. Kemudian nanti jika ada sesuatu Ibu nggih, ada tanda bahaya dan sebagainya, Ibu bisa segera periksa nggih, mungkin bisa menghubungi saya ataupun menghubungi kami yang bertugas di BPM ini ya Bu ya, kalau ada sesuatu ataupun mungkin Ibu ada yang kurang jelas ataupun kurang mengerti tentang perawatan bayi ini tadi nggih Bu nggih. Karena Ibu sudah mengerti, keluarga sudah mengerti nggih, saya pamitan dulu ya Bu ya. Assalamualaikum.